Kejarlah mimpimu, ujar Paus Fransiskus dalam Misa Hari Orang Muda Sedunia di Portugal pada tanggal 6 Agustus 2023. Gereja Katolik membutuhkan kalian. Teruslah berziarah tanpa lelah mengejar mimpimu. Pekik Paus Fransiskus mengobarkan semangat perutusan orang muda Katolik. Karena itu, Komisi Kepemudaan Keuskupan Ruteng dalam kerjasama lintas komisi mengundang 72 penggerak orang muda Katolik dari paroki-paroki sekeuskupan Ruteng untuk dalam semangat Paskah menyegarkan dan membarui komitmen kepemimpinan dan pelayanan. Temu akhir pekan OMK yang berlangsung dari tanggal 25 sampai 27 April 2025 ini mengusung tema Weekend Leadership OMKpreneur. Dengan penuh semangat, OMK dari segala penjuru tanah Nucalale berbondong-bondong ke Wisma Pelatihan di Leda Ruteng. Kegiatan ini diawali dengan perkenalan serta learning bersama. OMK berbagi cerita tentang dinamika kehidupan OMK di paroki masing-masing. Ada kisah indah yang ingin dirawat terus. Ada pula tantangan yang mendorong inovasi dan kreativitas OMK. Penemuan situasi OMK paroki ini disegarkan dan diteguhkan oleh sabda Allah yang diwartakan oleh Romo Ompilatu dengan tema renungan spiritualitas OMK dalam zaman now. Tidak semua kita disuruh untuk bahagia. Kita disuruh untuk belajar tenang. Yesus bilang, kalau kamu datang kepada saya, kamu akan tenang. Yesus tidak menjanjikan bahagia, dia menjanjikan ketenangan. Oke, siap? Seluruh pengalaman suka duka, pahit manis OMK kemudian dipersembahkan kepada Yesus Ekaristi dalam adorasi sakramen Maha Kudus yang menjamah hati orang muda. Untuk menjamah luka-luka kami, saya berdoa untuk orang-orang muda ini. Kasih Yesus indah dalam hidupmu, menghiasi hati dan jiwa. Pada hari kedua, OMK belajar bersama untuk menemukan dan mengembangkan talenta-talenta yang dimiliki masing-masing demi bonum commune atau kesejahteraan umum. Mereka memilih 5 kelompok pengembangan life skill, yaitu pewartaan digital OMK, UMKM kuliner OMK, tari inkulturatif dan kreatif, tata rias OMK, dan juga pengembangan kewirausahaan atau OMKpreneur. Hari ini saya berbagi di kelas kuliner, belajar mengolah labu siam dan juga ubi. Jadi kami olah menjadi keripik labu dan keremesan ubi manis. Saya senang, antusias mereka sangat tinggi, mereka bersemangat. Kami baru tahu bahwa labu siam itu bisa diolah menjadi keripik. Dan ini salah satu produk yang kami buat hari ini. Hari ini saya mengikuti kelas make up bersama 5 teman saya di bawah asuhan Kakak Rinto. Saya dan kelima teman saya itu sangat bersyukur berada di kelas ini. Jadi kami menjadikan kelas make up ini sebagai bekal kami untuk kedepannya kami bisa menjadikan ini sebagai salah satu pekerjaan kami. Dengan penuh antusias, OMK berlatih bersama untuk mengembangkan talenta yang berguna dalam kehidupan.
Tidak hanya berlatih, pada malam hari mereka menampilkan dengan menarik hasil latihan mereka. Selanjutnya, Romo Josi Erot membimbing mereka membuat proposal untuk memanfaatkan dana pemberdayaan ekonomi kreatif dari pos APP Keuskupan dan APP Nasional. Adik-adik, jangan pernah bilang tidak ada modal kita adalah skill. Ukuran kesuksesan dari program ini bukan pertama-tama mendapatkan hasil. Ya, dari program, kalau pribadi ya mendapatkan hasil, dari program ini pertama-tama bukan mendapatkan hasil dalam uang, tetapi bagaimana kelompok ini berkembang mendapatkan satu kelompok. Weekend OMK semakin seru melalui dinamika outbound. Dalam 8 kelompok mereka berarak bersama melewati 6 etape yang memukau dan menantang, seperti permainan blind spot, magic ayat kitab suci, kereta balon, hula hoop kepemimpinan, estafet tepung, dan pipa kerjasama. Dalam dinamika outbound ini, OMK belajar bekerja sama dan merangkai sukacita bersama-sama. Pembelajaran ini kiranya dapat mereka bawa pulang menjadi bahan kegiatan OMK yang menarik minat orang-orang muda di paroki. Kegiatan hari kedua ini ditutup secara meditatif dalam malam api unggun bersama. Dalam suasana remang-remang yang hangat, Romo Tanto menuntun OMK merasakan cahaya Paskah Kristus yang menyinari hidup mereka. OMK dituntun untuk menemukan dirinya yang unik dan indah, serta hidup dalam penuh rasa syukur atas anugerah Allah itu. Ajar kami mencintai diri kami sendiri sebagaimana Engkau mencintai kami. Ajar kami menghargai keunikan kami. Hari ketiga diisi dengan berbagai inspirasi yang menggugah OMK agar semakin menjadi kader-kader Katolik yang sejati. Hal ini diawali dengan perjumpaan dengan Allah melalui liturgi yang dituntun oleh Romo Andi Jeramat. Maka di dalam gereja itu kita kemudian memuji dan memuliakan Tuhan. Memuji dan memuliakan Tuhan itu lewat apa? Di dalam liturgi. Liturgi ada 3. Liturgi yang pertama itu sakramen, ada 7 sakramen. Kemudian yang kedua itu sakramen tali. Kemudian yang ketiganya itu berkaitan dengan ibadat harian. Kemudian Romo Martin Chen mengajak OMK untuk mengubah mindset dari cara pandang negatif ke cara pandang positif. Hal ini berlaku baik dalam pengolahan diri maupun dalam relasi dengan yang lain, terutama ketika melayani dan mendampingi anak-anak. Tema protokol safeguarding menjadi sangat aktual dan urgent. Anak-anak ini sering diperlakukan sebagai objek, jadi mereka tidak dengar dan laksanakan. Orang-orang yang dewasa yang tentukan apa yang harus mereka buat. Nah, ini tidak tepat. Anak-anak harus didengarkan, biarkan mereka bicara, biarkan mereka bermimpi, biarkan mereka mengajukan sesuatu untuk dibuat, meskipun mungkin kadang-kadang agak bungsu, itulah anak-anak. Pembelajaran weekend hendaknya bermuara pada rencana konkret pengembangan kegiatan OMK di paroki. Untuk itu Romo Beben Gaguk membantu OMK dengan tema Manage Yourself for Others. Bagaimana mengelola dan mengetahui kualitas diri orang muda agar kiranya dapat berkontribusi bagi orang lain, khususnya teman-teman OMK. Ya, kalau kamu lihat buat program, terus lihat apa konteks yang sedang terjadi saat ini, apa situasi atau orang lain, apa hal-hal mendesak atau orang suatu masalah yang terjadi, sehingga program kita minimal mencapai mimpi, tapi sekaligus berpartisipasi atau berkontribusi pada isu atau masalah yang dihadapi.
Seluruh dinamika kebersamaan OMK berpuncak dalam perayaan Ekaristi. Dalam Ekaristi, orang muda berjumpa dan bersatu dengan Yesus yang menjadi Tuhan dan sahabat perjalanan mereka. Dalam aura program Pastoral Ekaristi Transformatif Keuskupan Ruteng tahun 2025, serta dalam semangat Paskah, OMK dituntun seperti Rasul Thomas mencucukkan jari ke dalam lambung Yesus tersalib untuk menimba kekuatan penyembuhan bagi luka-luka hidup mereka dan luka-luka ibu bumi yang tercemar dan terusak akibat keserakahan manusia. Kita hari ini boleh membawa diri kita yang terluka dan mempersatukannya dengan luka-luka Kristus. Kita juga boleh yakin dan percaya luka-luka Kristus akan menyembuhkan diri kita. Apa manfaat weekend ini? Kita ingin mempererat persaudaraan di antara teman-teman orang muda, dan dari seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman, kita memiliki harapan bahwa teman-teman dapat mengembangkan kemampuan dan potensi yang mereka miliki. Mereka bisa bekerja sama, mereka bisa merangkul, dan mereka bisa menggerakkan teman-teman orang muda yang lain ketika mereka sampai ke paroki. Di sini, di dalam kegiatan ini, teramat sangat banyak hal positif yang kita belajar. Ada materi, kemudian ada juga hal-hal lain yang menuntun kita untuk bisa dijadikan sebagai pedoman bagaimana kita menjalankan organisasi OMK kita di paroki masing-masing. Yang paling utama yang saya pelajari di sini adalah yang pertama itu ada kedisiplinan. Dan yang paling menarik menurut saya adalah pelatihan life skill. Di situ saya bisa membuka pikiran dan juga ide-ide untuk mulai membangun usaha saya sendiri maupun usaha untuk kelompok di OMK. Kegiatan ini sangat positif. Teman-teman OMK sangat antusias. Saya sangat senang dan bangga sekali bisa dapatkan banyak pengetahuan dari kegiatan ini. Kesan saya dari kegiatan ini adanya momen kebersamaan, mempererat persahabatan, dan juga melatih jiwa kepemimpinan, solidaritas, dan juga tanggung jawab. Ternyata, perjumpaan akhir pekan ini sungguh menyapa dan membarui OMK utusan-utusan paroki Sekeuskupan Ruteng. Persis perutusan OMK di zaman now inilah yang disentil oleh Bapak Uskup Siprianus Hormat dalam temu bicara dengan OMK. Jadi orang muda, karena muda itu orang menganggap kamu orang yang hebat. Kenapa? Kamu membangun seluruh peradaban kalian dengan hal-hal yang positif. Sebab kalian bisa menjadi orang muda yang memiliki masa depan yang baik. Pesan sejuk dan penuh kebapaan Monsinyur Sipri sungguh mendatangkan sukacita bersama. Orang-orang muda Katolik sungguh merasakan momen-momen kebersamaan yang penuh sukacita dan sangat bernas. Mereka kembali ke paroki masing-masing sebagai peziarah-peziarah yang ingin merangkai pengharapan bagi teman-teman OMK di paroki masing-masing. Haleluya!